Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan nasihat kepada kita semua terkait bagaimana menyikapi dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, kun fid dunya ka'annaka tarahu ka'annaka ghoriban aw abir sabil. Jadilah engkau hidup di dunia itu seperti orang yang asing dan seorang musafir. Hal ini dilanjutkan juga oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan beliau berkata, "Idza amsayta faratan tadris sobah." Jika kamu di sore hari, jangan tunda sampai pagi hari. Wa idza asbahta faratan tadril masa. Dan jika kamu di pagi hari, jangan tunda sampai sore hari. Khud min sihatika limaradika, dan manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Jadi manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Atau kama qala, hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan erat dengan dunia yang kita hidup di dalamnya. Kita mencari apapun di dalamnya. Dan ini menjadi gambaran bahwa kehidupan kita di dunia itu sementara. Maka jadilah orang asing yang tinggal di dunia ini itu bukan untuk selamanya. Dia akan melakukan perjalanan kembali menuju kampung tujuannya. Sebagaimana juga orang musafir. Orang musafir melakukan perjalanan malam atau pagi atau siang. Mereka melakukan perjalanan karena mereka belum mendapatkan tujuan atau kampung halamannya, atau belum sampai ke kampung halamannya, maka mereka terus melakukan perjalanan. Nah, kita di dunia itu pun demikian. Jadi kan kita bersusah-susah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, beribadah, menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kampung kita kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan di sini. Jadi ketika kita tidak punya pikiran kalau kita ini musafir, kita ini nggak mati, itu mungkin nggak punya pikiran, atau malah dia terus menumpuk hartanya ditumpuk terus menerus sampai benar-benar dia tidak akan pernah puas. Saudaraku yang dirahmati Allah, orang kalau dengan hartanya terus menerus ia kumpulkan tanpa ada tujuan untuk bagaimana mendekatkan dirinya kepada Allah, maka tidak akan pernah puas dengan hartanya. Terus akan dia ambil, terus akan dia upayakan untuk diambilnya. Nah, ini dan juga bagaimana kita memanfaatkan waktu, sebagaimana ungkapan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, memanfaatkan waktu tatkala kita kondisinya di sore hari. Jangan sampai kita menunggu untuk beramal, nanti ajalah pagi harinya aja. Jangan, ya. Pun demikian ketika kita sudah di pagi hari, kita jangan menunggu nantilah sore aja, ya. Kalau bisa kita laksanakan sekarang, kita laksanakan sekarang. Tidak ditunda-tunda, saudaraku yang dirahmati Allah. Pun demikian dalam memanfaatkan apa yang kita miliki, kesehatan yang Allah berikan, kita manfaatkan optimal dengan ketaatan sebelum nanti waktu sakit susah untuk beramal, ya. Mau ke masjid susah, mau
melakukan amal-amal yang lain susah, itu karena sakit. Nah, pun demikian kehidupan yang kita hidup di dunia ini, yaitu untuk bagaimana memanfaatkan untuk terus beramal soleh, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti kita akan mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama likulli imrin ma nawa, faman kan hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kan hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, alangkah baiknya kita menjadi orang-orang yang gharib, orang-orang yang asing. Ya, jangan jadikan harta ini melenakan kita sehingga kita buyar, kita tak bisa melihat apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita, atau kita hanya terbawa atau dibimbing oleh setan karena kita tidak memiliki pendirian yang baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Perlu diingat dan terus mesti diingat bahwasanya kita berupaya untuk memanfaatkan hidup kita, karena hidup ini sementara. Ana dan antum semuanya pasti akan yang namanya merasakan kematian. Nas'alullah al-afiyah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah terima taubat kita, terima nafkah kita, dan diterima banyak amal ibadah kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa